Ringkasan pelajaran hayat Matius Berita 13, Pengumuman Konstitusi Kerajaan. Matius pasal 5, 6, dan 7 dapat disebut sebagai konstitusi kerajaan surga. Setiap negara memiliki konstitusi. Injil Matius adalah kitab yang membicarakan tentang kerajaan surga. Tentu saja memiliki konstitusi. Dalam 3 pasal ini, perkataan yang dikatakan oleh Raja Baru tentang konstitusi kerajaan surga memperlihatkan kepada kita wahyu tentang kehidupan rohani dan prinsip surgawi. Hakikinya adalah tunggal, tetapi prinsipnya adalah jamak. Konstitusi kerajaan surga ada 7 bagian: hakiki umat kerajaan, pengaruh umat kerajaan, hukum umat kerajaan, perbuatan adil benar umat kerajaan, kekayaan materi umat kerajaan, prinsip umat kerajaan dalam memperlakukan orang lain, dan dasar kehidupan dan pekerjaan umat kerajaan. Bagian pertama menggambarkan hakiki umat kerajaan di bawah 9 berkat. Bagian ini menyingkapkan orang yang bagaimana yang hidup dalam kerajaan surga. Umat kerajaan juga perlu mempengaruhi dunia. Hakiki umat kerajaan adalah hakiki kerajaan yang mempengaruhi dunia. Umat kerajaan juga perlu memiliki hukum. Hukum ini bukan hukum yang lama. Hukum ini adalah hukum kerajaan surga yang baru. Umat kerajaan adalah orang-orang yang melakukan keadilbenaran dan memiliki sikap yang tepat terhadap kekayaan materi. Karena umat kerajaan masih di bumi dalam masyarakat, konstitusi kerajaan surga mewahyukan prinsip bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Pada bagian terakhir dari konstitusi ini, kita melihat tumpuan dasar kehidupan dan pekerjaan sehari-hari umat kerajaan. Tempat dan para pendengar. Di atas gunung, Matius 5 ayat 1 mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka dia naik ke atas gunung, dan setelah dia duduk, murid-muridnya datang kepadanya. Raja Baru memanggil pengikut-pengikutnya di tepi laut, tetapi untuk menyampaikan konstitusi kerajaan surga, dia naik ke atas gunung. Ini menunjukkan bahwa demi memperoleh pengertian tentang kerajaan surga, kita perlu pergi ke tempat yang lebih tinggi bersamanya. Pengumuman konstitusi kerajaan surga di atas gunung sangatlah bermakna. Laut melambangkan dunia yang telah dirusak oleh Satan. Ketika kita ditangkap oleh Tuhan, kita sedang mencari nafkah di dunia yang dirusak oleh Satan. Tetapi setelah Tuhan menangkap kita, Dia membawa kita ke gunung yang tinggi, yang melambangkan kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa kerajaan surga bukan didirikan di tepi laut, tetapi di atas gunung. Dalam Alkitab, kadang-kadang gunung melambangkan kerajaan. Contohnya, menurut Daniel 2 ayat 34-35, ada sebuah batu yang terungkit bukan dengan tangan manusia, meremukkan patung besar. Kemudian menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Gunung ini melambangkan kerajaan 1000 tahun. Karena itu, dalam Alkitab, gunung melambangkan kerajaan, khususnya kerajaan surga. Selain itu, dibawa naik ke atas gunung juga melambangkan bahwa jika kita mau mendengarkan pengumuman konstitusi kerajaan surga, kita tidak dapat tinggal di dataran rendah, melainkan naik ke gunung yang tinggi. Kita perlu mendengarkan konstitusi ini pada standar yang tinggi. Di tepi laut Tuhan berkata, ikutlah aku. Tetapi untuk pengumuman konstitusi kerajaan surga, Dia membawa murid-muridnya ke puncak gunung. Mengikuti Tuhan mungkin agak mudah, tetapi mendengarkan konstitusi untuk mendirikan kerajaan surga memerlukan kita naik ke puncak gunung yang tinggi. Kepada murid-muridnya, Matius 5 ayat 1b mengatakan bahwa setelah Raja Baru duduk, murid-muridnya datang kepadanya sebagai pendengarnya. Akhirnya, bukan hanya orang Yahudi yang percaya, tetapi orang bukan Yahudi juga menjadi murid-muridnya. Kemudian murid-murid itu disebut orang Kristen. Karena itu, perkataan Raja Baru yang membahas konstitusi kerajaan adalah kepada kaum beriman perjanjian baru, bukan kepada orang Yahudi perjanjian lama. Dalam ayat 1 dan 2 kita melihat bahwa Tuhan mengajar murid-muridnya, bukan mengajar orang banyak. Orang banyak yang mengerumuni Dia adalah lingkaran luar,
tetapi murid-muridnya adalah lingkaran dalam. Mungkin Anda di atas gunung, tetapi Anda masih perlu di lingkaran dalam. Sebab konstitusi bukan untuk orang yang di lingkaran luar, melainkan untuk orang yang di lingkaran dalam. Kita telah melihat bahwa pengumuman konstitusi kerajaan bukan kepada orang Yahudi, juga bukan kepada orang bukan Yahudi, melainkan kepada kaum beriman perjanjian baru. Tidak diragukan bahwa ketika pengumuman konstitusi murid-murid adalah kaum beriman Yahudi, tetapi mereka tidak mewakili orang Yahudi, melainkan mewakili kaum beriman perjanjian baru. Mengenai hakiki umat kerajaan, sekarang kita sampai pada bagian pertama dari konstitusi, mengenai hakiki umat kerajaan. Mungkin tidak banyak orang Kristen yang melihat bahwa Matius 5 ayat 1-12 mewahyukan hakiki umat kerajaan. Banyak orang beriman yang tidak berada pada tingkat tinggi umat kerajaan. Semua orang Kristen seharusnya adalah umat kerajaan. Dalam ekonomi Allah, setiap orang Kristen seharusnya adalah pemenang. Sebagai pemenang bukanlah hal yang khusus, melainkan hal yang wajar. Jadi setiap orang beriman seharusnya adalah bagian dari umat kerajaan. Ayat-ayat ini menggambarkan 9 aspek hakiki umat kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang miskin dalam roh, yang berduka cita atas keadaan saat ini, yang lemah lembut dalam menanggung tentangan, yang lapar dan haus akan keadil benaran, yang berbelas kasihan kepada orang lain, yang murni hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya untuk keadil benaran, dicela dan difitnah karena Tuhan. Setiap aspek dimulai dengan kata berbahagialah. Kata berbahagia dalam bahasa Yunaninya menyatakan makna ganda, diberkati dan gembira. Sejumlah terjemahan menggunakan gembira, tidak menggunakan kata diberkati. Akan tetapi, kita tidak seharusnya menggunakan kata gembira secara remeh. Diberkati dan gembira di sini bukan hal yang remeh, tetapi berbobot. Ketika kita mendengar bergembiralah orang yang miskin dalam roh, kita tidak seharusnya berteriak atau melompat-lompat. Gembira dalam ayat-ayat ini adalah hal yang sangat dalam. Miskin di dalam roh untuk menerima kerajaan surga. Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Roh di sini tidak mengacu kepada roh Allah, melainkan roh manusia, yaitu bagian yang paling dalam dari manusia, organ yang dengannya manusia berkontak dengan Allah dan memahami hal-hal rohani. Miskin di dalam roh bukan berarti memiliki roh yang miskin. Roh kita tidak seharusnya miskin. Orang yang memiliki roh yang miskin itu sangat kasihan. Tetapi berbahagialah jika kita miskin di dalam roh. Miskin di dalam roh bukan hanya mengacu kepada rendah hati, lebih-lebih mengacu kepada roh kita, yaitu bagian kedalaman diri kita, dikosongkan sepenuhnya, tidak berpegang pada hal-hal lama dari zaman yang lama, tetapi dibongkar untuk menerima hal-hal baru dari kerajaan surga. Bagian dari manusia ini perlu miskin, dikosongkan, dibongkar, barulah dapat memahami dan mendapatkan kerajaan surga. Ini menyiratkan bahwa kerajaan surga adalah rohani, bukan jasmani. Kita perlu mengosongkan roh kita dari segala hal yang memenuhi roh kita. Orang yang paling penuh di dalam roh adalah agama tertentu. Dalam roh mereka sepenuhnya tanpa ruang kosong. Itulah sebabnya sangat sulit membicarakan Injil kepada mereka. Karena roh mereka telah penuh, mereka sangat sulit percaya Tuhan Yesus. Roh orang Yahudi juga penuh, mereka sepenuhnya terisi dengan hal-hal agama. Roh orang Yunani penuh dengan filsafat. Berdasarkan pengalaman kami bersama mereka, orang Yunani lebih mudah diampakan. Mereka jauh tidak keras kepala seperti umat agama tertentu itu. Hari ini, roh orang Kristen nyaris dipenuhi dengan hal-hal yang di luar Allah. Maka ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya di atas gunung, kata pembuka mengatakan bahwa perlu miskin di dalam roh. Roh kita perlu dikosongkan dari segala sesuatu
Kita perlu memperhatikan perkataan Tuhan tentang miskin di dalam roh dan berkata, Tuhan, bongkarlah aku, kosongkanlah rohku. Aku tidak mau rohku menyimpan apapun. Tuhan, aku mau semua kapasitas dalam rohku dipakai oleh-Mu. Kerajaan surga adalah istilah yang dipakai secara khusus oleh Matius, menunjukkan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang disebut dalam 3 Injil lainnya mengacu kepada pemerintahan umum Allah dari kekekalan lampau sampai kekekalan yang akan datang, mencakup kekekalan tanpa awal sebelum dunia dijadikan. Nenek moyang yang terpilih, termasuk Adam semasi di Taman Eden, bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, gereja dalam Perjanjian Baru, kerajaan 1000 tahun yang akan datang, termasuk bagian surgawinya, manifestasi kerajaan surga, dan bagian bumiahnya, kerajaan Mesias, dan langit baru dan bumi baru beserta Yerusalem baru dalam kekekalan tanpa akhir. Kerajaan surga adalah bagian khusus dalam kerajaan Allah, hanya mencakup bagian gereja hari ini dan bagian surgawi dari kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Karena itu, kerajaan surga adalah bagian dari kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru, khususnya pada 3 Injil lainnya, juga disebut kerajaan Allah. Dalam Perjanjian Lama, kerajaan Allah secara umum sudah ada bersama bangsa Israel. Kerajaan surga secara khusus masih belum datang dan hanya sudah dekat ketika Yohanes Pembaptis datang. Berdasarkan Injil Matius, ada 3 aspek mengenai kerajaan surga. Realitasnya, penampilannya, dan manifestasinya. Realitas kerajaan surga adalah isi dari hakiki kerajaan surga yang rohani dan surgawi. Ini adalah yang diwahyukan oleh Raja Baru di atas gunung dalam pasal 5-7. Penampilan kerajaan surga adalah bentuk luar kerajaan surga secara nama. Ini adalah yang diwahyukan Raja Baru di tepi laut dalam pasal 13. Manifestasi kerajaan surga adalah kedatangan yang real kerajaan surga dalam kuat kuasa. Ini adalah yang disingkapkan oleh Raja Baru di Bukit Zaitun dalam pasal 24 dan 25. Realitas dan penampilan kerajaan surga ada pada gereja hari ini. Realitas kerajaan surga adalah hidup gereja yang normal, berada di dalam penampilan dalam kerajaan surga. Penampilan luar kerajaan surga adalah yang dikenal sebagai kekristenan. Manifestasi kerajaan surga adalah bagian surgawi dari kerajaan 1000 tahun yang akan datang, yang mengacu kepada kerajaan Bapa dalam Matius 13 ayat 43. Bagian bumiah dari kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Mesias, yang mengacu kepada kerajaan anak manusia dalam pasal 13 ayat 41, dan yang merupakan kemah Daud yang dipugar, kerajaan Daud. Dalam bagian surgawi dari kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan surga yang ternyata dalam kuasa, kaum beriman pemenang akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Dalam bagian bumiah dari kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Mesias di bumi, sisa orang Israel yang beroleh selamat akan menjadi imam dan akan mengajar bangsa-bangsa untuk menyembah Allah. Jika kita miskin di dalam roh, kerajaan surga adalah milik kita. Sekarang kita di dalam realitasnya, dalam zaman gereja, dan kita akan berbagian dalam manifestasinya dalam zaman kerajaan. Berdasarkan ajaran 4 kitab Injil, ada perbedaan yang signifikan antara kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Jika kita hendak memahami Injil Matius, kita perlu membedakan antara kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pengaturan ilahi. Pengaturan Allah adalah dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Karena itu, kerajaan Allah mengacu kepada pemerintahan Allah, pengaturan Allah. Di antara kekekalan yang lampau dan kekekalan yang akan datang, ada nenek moyang, termasuk Adam saat masih di Taman Eden, bangsa Israel, gereja, dan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun terbagi 2 bagian, bagian surgawi dan bagian bumiah. Bagian surgawi disebut kerajaan Bapa, dan bagian bumiah
disebut kerajaan anak manusia, kerajaan Mesias, yaitu kerajaan Daud yang dipulihkan. Kerajaan surga adalah bagian dari kerajaan Allah, seperti Jawa Tengah adalah bagian dari Indonesia. Karena kerajaan surga adalah bagian dari kerajaan Allah, maka kadang-kadang disebut kerajaan Allah. Contohnya, Jawa Tengah adalah bagian dari Indonesia, kadang-kadang disebut Indonesia. Tetapi Indonesia tidak dapat disebut Jawa Tengah. Demikian pula, meskipun kerajaan surga dapat disebut kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah tidak dapat disebut kerajaan surga. Kerajaan Allah telah ada sebelum kerajaan surga datang. Matius 21 ayat 43 menunjukkan bahwa kerajaan Allah akan diambil dari umat Israel. Kerajaan Allah akan diambil dari umat Israel menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah ada pada mereka. Meskipun kerajaan Allah telah ada di sana, tetapi Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Di satu pihak, kerajaan Allah ada di sana. Di pihak lain, kerajaan surga belum ada di sana. Sampai pada hari Pentakosta, barulah kerajaan surga datang. Karena itu, dalam perumpamaan yang pertama dari pasal 13, yaitu perumpamaan penabur, Tuhan Yesus tidak mengatakan, kerajaan surga seumpama penabur, karena dia adalah penabur sebelum hari Pentakosta. Pentakosta pengenapan dari perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan lalang. Karena itu, ketika Tuhan Yesus membawa perumpamaan itu, mengatakan, kerajaan surga seumpama. Melalui semua ini kita melihat bahwa kerajaan Allah telah ada sebelum kerajaan surga datang. Kerajaan surga tersusun dari dua bagian surgawi. Bagian yang pertama adalah gereja. Bagian kedua yaitu kerajaan 1000 tahun. Hari ini semua orang Kristen yang sejati di dalam gereja. Tetapi hanya orang Kristen yang menang yang akan berada pada bagian atas, yaitu bagian surgawi dari kerajaan 1000 tahun. Hari ini kita semua yang di dalam kehidupan gereja adalah realitas kerajaan surga, bukan manifestasi. Manifestasi kerajaan menunggu sampai kerajaan 1000 tahun. Manifestasi kerajaan surga adalah pada bagian atas kerajaan 1000 tahun. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena mereka yang punya kerajaan surga. Perhatikanlah, Tuhan tidak mengatakan karena mereka yang punya kerajaan Allah. Jika kita miskin di dalam roh, maka kita siap menerima Raja Surgawi. Begitu Tuhan masuk, Dia mendatangkan kerajaan surga. Setelah kita menerima Raja, kita segera di dalam gereja, yaitu tempat realitas kerajaan surga berada. Jika kita adalah pemenang, ketika Tuhan datang kembali, kita akan dibawa ke dalam manifestasi kerajaan surga. Untuk memiliki kerajaan surga, pertama-tama kita perlu berbagian dalam hidup gereja yang wajar, normal. Selanjutnya adalah mewarisi manifestasi kerajaan surga pada bagian atas dari kerajaan 1000 tahun. Ini adalah makna perkataan, merekalah yang punya kerajaan surga. Sekian pengumuman konstitusi kerajaan yang pertama. Topik ini berjumlah 12 berita. Tuhan Yesus memberkati.